Shalom, kembali lagi bersama saya Ida Kristiana. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Terlihat Tak Ada Jalan. Oke, terlihat tak ada jalan. Saudara, hari-hari ini saya banyak sekali menjumpai peristiwa-peristiwa, proses hidup, penderitaan, kebahagiaan, mukjizat, dan lain sebagainya gitu ya. Terlebih lagi hari-hari ini kan kita masih menghadapi ya pandemi gitu ya, dan kita tahu ada munculnya varian-varian baru gitu, dan itu cukup meresahkan. Dan hari ini saya mendengar kabar juga beberapa penerbangan di US gitu di cancel gitu ya, dibatalkan oleh karena ya varian-varian virus ini gitu. Dan kehidupan hari-hari ini semakin tidak menentu gitu ya. Kalau dulu kita bisa optimis banget ya. Saya biasanya nih ketika akhir tahun gini saya evaluasi gitu ya. Apa ya yang belum achieve ya. Kemudian saya punya list beberapa target-target yang mau saya capai tahun depan. Seperti itu. Dari tahun ke tahun ke tahun ke tahun saya selalu punya seperti itu, Saudara. Dan itu menjadi indikator achievement dalam kehidupan saya gitu ya. Apakah saya mencapai target atau enggak gitu ya. Kalau enggak, selama setahun ini saya ngapain aja ya, kayak gitu. Itu dulu, Saudara. Dan ketika masa pandemi ini muncul gitu ya. Masa pandemi ini muncul dan segala sesuatu menjadi tidak menentu. Nah, satu kali saya ngobrol dengan beberapa orang. Eh, Sudah bikin belum target-target tahun depan gitu ya? Dan ada teman saya menjawab, saya nggak bikin target-target lagi kali ini gitu ya. Karena apapun rencana saya, yang terjadi adalah rencana Tuhan. Sudah sampai di titik seperti itu responnya, actionnya saudara-saudara ya. Dan saya juga berpikir bahwa dengan optimis di tahun-tahun sebelumnya saya bisa mengatur semuanya. Tapi benar-benar selama pandemi ini hanya ngikutin aja. Kemana kaki melangkah, ikutin keadaannya seperti apa, ngikutin kayak gitu. Dan tapi saya menyadari satu hal gitu ya, bahwa ya walaupun keadaan memang tidak menentu, memang ada baiknya juga kita punya planning gitu, Saudara ya. Walaupun nanti kita nggak ada yang tahu nanti 2022 akan terjadi apa dan keadaannya seperti apa. Tapi paling tidak nih Saudara ya, kita tetap punya perencanaan, kita punya target gitu ya. Dan saya punya satu quote gitu ya. Kuantitas selalu akan mengikuti kualitas. Nah, karena quote itu jadi mempermudah saya untuk ya udahlah, berarti sembari masih ada waktu luang, ada waktu kosong, saya pakai untuk banyak belajar. Gitu aja Saudara yang saya lakukan. Dan memang ya terlihat tak ada jalan gitu ya. Ini dialami oleh kita atau orang-orang yang dalam kehidupannya benar-benar ngalami tidak ada jalan gitu. Dan banyak dari kita, saya maupun saudara, saya tidak tahu pergumulan Anda apa gitu ya. Tapi sering kali dalam kehidupan ini kita sudah sangat hati-hati sekali ya dalam memutuskan sesuatu. Kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berusaha cari rema, cari firman Tuhan, kita berusaha sungguh-sungguh benar-benar bahkan doa puasa untuk bisa memutuskan sesuatu gitu ya. Hati-hati banget. Itu saya salah satu orang yang seperti itu juga, hati-hati banget karena saya tidak mau salah jalan gitu ya. Saya berusaha menganalisa dengan berbagai pengetahuan yang saya punya, risk manajemennya mulai dijalankan, manajemen resiko, kalau saya ambil ini nanti resikonya ini, konsekuensinya ini, itu saya perhitungan dengan sangat matang dan sangat hati-hati gitu Saudara. Tapi benar-benar di sini saya menjumpai bahwa oh ya, sehebat-hebatnya saya menganalisa, bahkan sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya saya doa, Saudara. Ketika saya melangkah pun gitu ya, melangkah gitu ya,
Saya tidak berkata bahwa itu langkah yang salah, tetapi yang namanya penderitaan, yang namanya proses, itu nggak bisa kita hindari. Gitu. Seringkali kita udah pakai perhitungan sekuat, sebagus dan sedetail mungkin ya, tapi Tuhan tetap izinkan kita masuk dalam satu yang namanya keadaan yang kita tidak suka, keadaan yang kita tidak nyaman, keadaan di mana loh kok seperti ini ya, kayaknya aku udah hati-hati tapi keadaannya kok seperti ini gitu ya. Banyak sekali orang karena pandemi ini akhirnya apa? Perhitungannya meleset semua gitu ya. Apa yang sudah diprediksi tidak terjadi gitu ya. Bahkan mereka ada yang terjerumus gitu ya. Terjerumus dalam satu keadaan di mana dia tidak bisa, nggak punya jalan keluarnya, saudara. Mungkin dari sisi finansial, mungkin dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, dalam mengasuh anak, membesarkan anak. Ada titik di mana orang-orang ini menghadapi yang namanya frustasi akhirnya. Karena dia tidak bisa melihat jalan apapun gitu. Apa yang dia pandang baik, yang dia jalanin, yang dia mulai ambil langkah ternyata mengalami sesuatu yang gak enak. Nah, pertanyaannya dalam kondisi seperti itu, apa yang menjadi pikiran kita? Apakah kita berpikir bahwa, wah Tuhan ninggalin aku ini. Wah, Tuhan gak sayang sama aku. Wah, Tuhan doaku gak dijawab sama Tuhan. Apakah respon kita demikian, saudara? Kita akan belajar dalam satu kisah yang sangat memberkati saya, yaitu kisah seorang Paulus ya. Jadi kita buka sama-sama ya di kisah para rasul 16. Nah, ini adalah satu kisah di mana Paulus itu mendapatkan satu penglihatan untuk dia pergi ke suatu kota. Seperti itu. Nah, pada zamannya Paulus ini, seringkali Paulus ini ketika dia melangkah atau memutuskan sesuatu, itu ada roh Yesus yang menyertainya gitu ya. Kita baca di kisah para rasul 16 ayat 7 ya, 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Nah, saudara, di situ ada satu pernyataan ya bahwa Paulus itu benar-benar dipimpin oleh Tuhan gitu ya. Dan ayat 9, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ini penglihatan yang Paulus tangkap gitu ya, bahwa ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Dan ini bukan sesuatu pesan yang biasa bagi Paulus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ya, ini ya. Jadi dari penglihatan itu akhirnya Paulus ngikutin. Akhirnya dia benar-benar pergi ke Makedonia, saudara. Nah, setelah dia di sana kan tiba di satu kota nih, namanya Filipi. Filipi itu salah satu kota di Makedonia. Kita baca selanjutnya ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ.
Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada di perkumpulan di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami kepadanya. Jika kamu sungguh-sungguh berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi Paulus bertemu dengan Lydia, akhirnya Lydia dibaptis, terima Tuhan Yesus, kemudian mengundangnya untuk bisa menumpang di rumahnya gitu ya. Nah, ada yang unik saudara, kita lanjutkan ya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Nah, saya berarti ada sesuatu yang diuntungkan ya, karena seorang hamba perempuan-perempuan yang punya roh tenung ini ya, ada satu bisnis mungkin atau pekerjaan sehingga tuan-tuannya merasa diuntungkan gitu ya. Tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar di sini ya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitahukan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ya, roh itu mulai keluar dari perempuan itu. Dan ayat 19 kita baca. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap. Ini tuan-tuan dari hamba perempuan yang punya roh tenung tadi saudara. Bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi, ya. Orang-orang itu mengira, karena ini posisi di Makedonia ya, mengira bahwa Paulus dan Silas itu orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerima atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaiannya dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Oke saudara, ini adalah satu kisah ya, di mana Paulus dan Silas akhirnya dipenjara. Kita tahu kisah itu ya, kisah di mana ketika Paulus dan Silas itu dipenjara gitu. Namun satu hal yang mau saya ajak saudara untuk melihatnya adalah kisah di balik sebelum Paulus dan Silas itu dipenjara. Itu kan ada, kita flashback lagi ke belakang tadi. Mereka mendapat apa yang namanya, Paulus mendapat yang namanya penglihatan. Kalau bahasanya sekarang ya, itu kita dapat rema, kita dapat mungkin suara Tuhan. Tuhan mungkin berbicara sesuatu yang spesifik, Tuhan mau suruh kita melakukan apa gitu ya. Ada begitu banyak orang yang, aku udah berdoa sungguh-sungguh loh, sebelum aku mengambil langkah ini, aku dapat peneguhan, aku doa puasa dan aku melangkah gitu ya. Tapi seberapa banyak kita yang ketika kita sudah melangkah, udah berusaha denger baik-baik, taat, menjadi anak Tuhan yang taat, tapi ternyata kita masuk dong dalam penjara itu. Nah, istilah aja ya saudara, penjara di sini ada sesuatu di mana kita menghadapi yang namanya kesulitan, menghadapi kayak tidak tahu jalan keluarnya seperti apa, kita benar-benar merasa terhimpit gitu ya, kita merasa tidak nyaman, kita merasa kayak sendiri, kita merasa ditinggalkan, kita menghadapi kesulitan gitu ya. Saya ilustrasikan sebuah penjara itu seperti itu ya. Nah, ada begitu banyak dari kita di titik inilah titik di mana yang paling sulit saudara. Saat kita sudah mendengarkan apa yang Tuhan suruh, kita sudah taat, tapi yang kita alami kok 180 derajat ya, gitu. Atau kita sudah pernah mendengar Tuhan berjanji sesuatu loh, keluargaku dipulihkan. Tuhan berjanji
rumah tanggaku dipulihkan, anak-anakku dipulihkan, orang tuaku dipulihkan. Tuhan janjiin yang namanya kesembuhan terjadi dalam kehidupanku. Tapi kenyataannya ketika kita jalani seolah-olah 180 derajat dari apa yang seharusnya terjadi. Gitu. Nah, ini yang kita belajar dari Paulus gitu ya. Dia merasa harus menolong orang ya, harus ke Makedonia menolong orang gitu ya. Ada seseorang yang harus dia tolong gitu ya dalam penglihatan itu, tapi kenyataannya apa? Kenyataannya yang terjadi malah dia tidak berdaya, Saudara. Dia malah dipenjara gitu ya. Dia malah dipenjara, dia malah tidak bisa melakukan berbuat apa-apa gitu ya. Dan kita tahulah kalau sudah di titik ini, dia sebagai orang asing di tempat itu ya, aduh dia mau minta tolong siapa, mungkin dia juga nggak punya channel, nggak punya, intinya udah habis-habisan lah Saudara, nggak punya kekuatan juga, nggak punya something untuk dia bisa berharap gitulah. Seperti itu ya. Dan mungkin itu juga yang kita alami sekarang. Kita merasa terlihat tidak ada jalan lagi. Sepertinya nggak ada harapan lagi buat rumah tanggaku untuk dipulihkan. Sepertinya tidak ada harapan lagi untuk pasanganku dipulihkan. Sepertinya tidak ada harapan lagi untuk anakku dipulihkan. Sepertinya tidak ada harapan lagi. Tidak ada jalan lagi untuk keuanganku dipulihkan, pekerjaanku dipulihkan. Sepertinya tidak ada harapan lagi, tidak ada jalan lagi untuk penyakitku sembuh. Saya tidak tahu apa yang Saudara alami sekarang. Dan satu hal yang saya mau katakan, Tuhan tidak pernah ninggalin kita. Yang namanya berkat, yang namanya anugerah, itu tidak hanya berbicara tentang yang namanya uang, Saudara. Bahkan ketika engkau dalam kesengsaraanmu sekarang, bahkan dalam segala penderitaanmu sekarang, rasa tidak nyaman yang kau alami sekarang, di situ ada satu berkat Allah yang luar biasa yang Tuhan sedang mau kerjakan atas kehidupanmu. Mungkin dalam ketidaknyamanan sekarang Tuhan membentuk kita ya, membentuk inner man kita ya, membentuk hati kita, membentuk iman kita, membentuk kepercayaan kita kepada Tuhan, membentuk karakter-karakter kita. Kita dimurnikan gitu ya. Kita dimurnikan, kita dibakar habis rasanya nggak enak, rasanya nggak nyaman, tapi Saudara, ketika engkau lulus dalam pengujian ini, engkau akan timbul seperti emas. Dan apakah dalam penderitaan itu Tuhan meninggalkanmu? Jawabannya adalah tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Beberapa kali kita dengar kisah di mana Yusuf ya. Yusuf Alkitab mencatat berkali-kali. Aku menyertaimu. Tuhan menyertai Yusuf. Pertanyaannya kalau Tuhan menyertai Yusuf, kenapa Yusuf harus dipenjara? Kenapa Yusuf harus difitnah? Saudara. Tapi itu, kalau Yusuf tidak melalui proses-proses itu, justru itu yang akan menghantarkan dia kepada satu panggilan Tuhan yang besar. Maka hari ini saya melalui khotbah ini, Tuhan mau kita melihat lebih tajam daripada setiap rasa sakit yang kau alami sekarang. Lebih daripada setiap kekecewaan yang kau rasakan sekarang. Mungkin kau kehilangan keberhargaan, engkau merasa diinjak-injak, engkau dihargai, engkau disalahpahami, engkau sudah melakukan hal yang baik, tapi engkau tidak melihat apapun yang baik. Tapi firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik, engkau akan menuai jika engkau tidak menjadi lemah. Itu iya dan amin. Janji Tuhan itu selalu iya dan amin, Saudara. Makanya hari ini, bagaimana ketika kita di dalam penjara itu ya, ketika kita di dalam satu kondisi di mana terlihat tidak ada jalan itu, apa yang harus kita responkan gitu. Respon kita itu harus apa? Yang pertama, saya mengambil istilah yang umum banget ya, yang bahkan kadang sebagai orang Kristen kita udah lama nggak dengar. Yang pertama, Saudara, tabah.
Saudara harus tabah, saudara. Karena saudara tidak pernah ditinggalkan sendiri ya. Tidak ada persoalan yang abadi. Ya, tidak ada persoalan yang abadi. Tidak ada penderitaan yang abadi. Tidak ada kesulitan yang abadi. Terus ada yang nyeletuk waktu itu. Tidak ada kebahagiaan yang abadi katanya. Bagi saya tergantung respon kita. Bahkan orang bisa bahagia loh dalam penderitaannya. Ketika orang itu bisa melihat ada sesuatu di balik penderitaan itu, ada satu meaning, ada satu arti yang luar biasa dalam penderitaan itu, maka orang itu bisa bermegah dalam penderitaannya. Oke, yang pertama adalah tabah, saudara. Kuatkan dan teguhkan hati. Dimanapun kita berada saat ini, di tengah segala kesulitan kita, di tengah segala ketaatan kita pun, kita udah taat, udah berusaha jadi anak Tuhan yang baik, kita berusaha taatin firman, semua udah kita lakuin. Tapi masih Tuhan izinkan terjadi kita dalam penderitaan, tetap tabah. Kuatkan, teguhkan hati, tetap tabah. Yang kedua, saudara, ikhtiar. Nah, ini nggak biasa dengar ya. Biasanya ini saudara kita ya yang sering melakukan kata ikhtiar. Ikhtiar itu apa sih? Do what the best you can do. Lakukan yang terbaik yang engkau bisa lakukan. Kalau di fase ini yang bisa engkau pertahankan dan engkau berusaha jadi orang benar, jadi orang yang sabar, jadi orang yang setia gitu. Di tengah pasanganmu yang mungkin sudah tidak menghargaimu dan hanya satu hal yang bisa engkau lakukan yaitu engkau tetap menjadi pasangan yang setia, engkau menjadi seorang suami, seorang istri yang setia, seorang suami, seorang istri yang terus menabur kasih sekalipun tidak dikasihi, yang terus menghormati sekalipun nggak dihormati, terus mengampuni sekalipun diperkatakan tidak baik, dihina, mungkin dilakukan hal yang tidak baik. Do what the best you can do. Sebagai seorang Kristen yang mempunyai nilai-nilai Kristus. Ikhtiar, saudara. Yang kedua ya. Yang ketiga, tawakal. Tawakal ya. Tawakal ini mirip dengan ikhlas ya. Apapun hasilnya terima. Terima dengan ucapan syukur, terima dengan sukacita. Karena sekali lagi saya mau katakan tidak ada penderitaan yang abadi. Prosesmu pasti akan ada ujungnya. Prosesmu pasti akan ada selesainya. Dan kita bisa lihat nih responnya ya. Apa sih yang dilakukan Paulus? Ini kisah yang sangat terkenal sekali. Kita semua pasti tahu ya. Kita baca lanjutan tadi. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Yang dilakukan apa Paulus Silas? Bisa aja dong dia punya respon yang berkebalikan. Dia bisa ngomel sama Tuhan. Gimana sih Tuhan? Aku udah taat loh sama Tuhan. Katanya aku harus nolong orang ke Makedonia gitu ya. Aku dapat penglihatan itu gitu ya. Tapi kenyataannya apa? Aku malah dipenjara, aku dipasung gitu ya, dipasung dalam pasungan yang sangat kuat gitu ya, kakinya dipasung gitu ya. Diperlakukan seolah lebih jahat daripada penjahat gitu ya. Lebih kejam daripada orang yang kejam gitu ya, diperlakukan seperti itu ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman mendengarkan mereka. Mereka mendengarkan mereka. Akan tetapi, inilah saudara, ayat 26 ini saudara. Saya mau katakan bahwa pertolonganmu datang dengan caranya yang ajaib. Mungkin secara manusia, mata jasmaniku, aku udah hitung-hitung, aku udah pikirin, aku udah cari jalan keluar, nggak tahu jalan keluarnya apa, gitu ya. Aku udah melakukan berbagai hal, sudah konsultasi, bahkan aku belajar cari ini, cari itu, tapi aku nggak tahu loh jalan keluarnya apa. Engkau mungkin di titik ini, saudara, di titik dimana udah habis-habisan. Kekuatanmu, kemampuanmu, apalagi
tenagamu, kepandaianmu, keahlianmu, semuanya tidak bisa menyelesaikan masalahmu. Dan ada kabar baik di ayat 26, saya mau baca sama-sama yuk. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, engkau menyembah Allah yang luar biasa. Engkau menyembah Allah yang hidup. Engkau menyembah Allah yang ajaib. Pintu yang engkau pikir pintu itu yang harusnya terbuka sampai ini tidak bisa terbuka juga. Percayalah, akan datang pertolongan Tuhan. Tuhan bisa pakai apapun untuk menolong kita. Tuhan bisa pakai apapun untuk mengubah keadaan kita. Tuhan bisa pakai apapun untuk menyentuh sesuatu dalam kehidupan kita. Hanya sekedar jentikan tangan mungkin ya. Tuhan bisa lakukan itu, saudara. Dan hari ini saya mau katakan sekali lagi, tabahkan hatimu, kuatkan hatimu, percaya lagi sama Tuhan. Karena Tuhan itu maha besar, tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan, saudara. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa kerjakan. Tidak ada benteng yang terlalu kuat untuk Tuhan tidak dapat hancurkan. Allah mana yang bisa gitu loh. Allah mana yang bisa membangkitkan setiap tulang-tulang kering yang mati sekalipun menjadi bala tentara Allah yang besar. Hari ini apa yang kering dalam kehidupanmu? Mungkin rumah tanggamu udah kering, udah gak ada cinta lagi, udah gak ada sesuatu lagi, udah aduh gak tahu lagi ini mau gimana, gak tahu lagi mau diapain. Saatnya kau mengangkat tangan seperti Paulus dan Silas. Datang ke Tuhan berseru-seru, karena Tuhan berkata apa? Berserulah maka aku akan menjawab. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa kita. Berseru lagi, berdoa lagi, percaya lagi saudara. Saudara, Tuhan bisa bangkitkan apapun hari ini yang mati dalam kehidupanmu. Apapun yang mati, keuanganmu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, keluargamu, hubungan dalam keluarga yang udah perpecahan sedemikian rupa, gak tahu lagi kayak gimana. Tuhan bisa kasih Yesus itu bisa memulihkan segalanya, saudara. Ya, itu ya. Jadi miliki hati yang terus tabah, saudara, kuat, tabah. Oke, nggak enak, thanks God gitu ya. Rasanya nggak enak banget, thanks God. Kuatkan dan teguhkan hatiku Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatiku Tuhan gitu ya. Kemudian ikhtiar, saudara. Ya, saya ulang lagi, ikhtiar. Do what the best you can do. Tentunya ketika kita menghadapi kalau pergumulan kita ini ya, masalah hati, masalah harus mengampuni, do it. Jangan tahan-tahan yang namanya pengampunan. Pembalasan itu milik Tuhan, saudara. Pembalasan milik Tuhan. Gitu. Kalau engkau diperlakukan tidak adil, tidak baik, tidak berkenan, enggak nyaman banget. Tapi firman Tuhan selalu ngomong apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Prakteknya gampang enggak? Susah. Harus mencucurkan air mata, saudara. Tapi satu hal, firman Tuhan enggak pernah salah. Mungkin karena kebesaran hatimu untuk engkau mengampuni. Disitulah engkau akan melihat pemulihan besar terjadi atas kehidupanmu. Ikhtiar, saudara. Yang ketiga apa tadi saya bilang? Tawakal. Apapun hasilnya terima, saudara. Kalau hari ini yang kita punya, kita bisa makan sama telur, sama kecap, katakan thanks God. Terima kasih Tuhan buat makanan ini. Kalau hari ini yang kita punya apa? Kita punya suami yang sangat baik dan setia. Thanks God buat pasangan yang Tuhan berikan buat kami. Ya, buat aku gitu kan ya. Katakan itu sama Tuhan. Kalau hari-hari ini kau sedang menantikan anak, mungkin sudah berjuang tapi belum, saudara, bersyukur dengan apa yang kau punya. Bersyukur. Bahkan kau harus bersyukur dengan apa yang belum Tuhan kasih dalam kehidupan. Itu yang membuat kita happy, saudara.
Ketika kita menjalani semua proses penderitaan itu dengan tabah, dengan ikhtiar, dengan tawakal ya, itu yang akan membuat kita apa? Menjalani setiap proses atau penderitaan itu dengan sukacita. Dan tunggu aja, pertolongan dari Allah yang maha tinggi itu yang bisa menggoncangkan kanan kirimu, atas bawahmu saudara. Dan ternyata itu membuka setiap pintu-pintu yang tak terduga itu. Dan apa? Dan di ayat terakhir ya dari kisah Paulus itu akhirnya apa? Banyak orang yang dibaptis loh. Karena peristiwa-peristiwa itu. Termasuk kepala penjaga dan keluarganya. Oke saudara, itu ya. Jadi terlihat tidak ada jalan, saya mau katakan selalu ada jalan. Tetap percaya, jangan sesali setiap keputusan yang sudah engkau ambil bersama dengan Tuhan, sekalipun ketika engkau jalani yang ada hanyalah penderitaan, percayalah penderitaan itu ada expired date-nya ya, ada akhirnya, dan engkau akan melihat setelah itu engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan bersinar dalam kehidupanmu, jawaban Tuhan terjadi atas kehidupanmu, dan kau akan melihat anugerah Tuhan yang besar mengalir. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.